Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Itu artinya kalau punya mimpi jangan setengah-setengah, tapi beranilah bermimpi yang besar karena tidak ada batasan untuk bermimpi. Masih di Sydney, Australia dan tentunya masih di I'm Possible Inspirasi Iwan Sunito. Pak Iwan, Halo. sempat bilang bahwa Pak Iwan dulu pernah nggak naik kelas, terus juga pernah bilang bahwa bahasa Inggrisnya pas-pasan, nilai akademisnya juga pas-pasan. Terus apa nih yang membuat Pak Iwan berani nekat mengadu nasib di Australia? Wow. Jadi sebetulnya itu adalah investasi orang tua juga gitu. Jadi Papa walaupun dia berkarya di Pangkalan Bun, bisnis yang kecil, mulai dari yang kecil itu, dia sudah mikirkan jauh-jauh hari bagaimana untuk suatu saat anaknya dikirim ke luar negeri. Nah, ini menarik banget gitu, karena saya baru mengerti kenapa kok misalnya waktu saya pindah ke Australia, bahasa Inggris saya udah oke. Udah Ternyata lumayan gitu ya, ya, walaupun masih logat-logat logat Surabaya. Surabaya gitu. And then I asked my dad, aku tanya, Pak, what happened? Dia bilang, aku sebelum kamu kirimkan kamu ke luar negeri, aku sudah siapkan kamu les bahasa Inggris. Nah ini luar biasa karena Papa kan lulusan high school aja. Oke, lulus Di SMA aja? SMA aja, di Oke. Surabaya, zaman dulu lagi. Tapi pemikiran dia jauh banget gitu untuk masa depan anak-anaknya. Nah, jadi ada satu perkataan yang berkata kalau kita melihat suatu anak yang berhasil atau mencapai hal yang besar dalam hidupnya, Iya. kebanyakan kemungkinan banyak karena memang ada orang tua yang sudah menyiapkan jauh daripada jauh hari sebelum dia sudah mencapai berhasil. Investasi yang jauh, pemikiran yang jauh gitu. Dan dia sudah mikirkan walaupun dia dari Kalimantan, Pangkalan Bun kan, Iya, betul. hutan gitu kan, sudah mikirkan suatu saat anaknya akan dikirim ke Australia. Oke, makanya ada yang bilang bahwa orang tua pasti selalu ingin anaknya lebih baik daripada dia ya. Ya, Pak Iwan, ada yang bilang, bangun bisnis tuh gampang, mempertahankannya yang susah katanya. Atau mungkin bangun bisnis susah, mempertahankannya lebih susah lagi. dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Ya. Nah, ketika Pak Iwan berhasil membangun gedung pertama, gedung kedua, bukan berarti semuanya jadi mulus-mulus aja ya. Bahkan sempat ada financial crisis. Ya. Itu berdampak nggak untuk Dampaknya banyak, terutama yang 2004, setelah 8 tahun kita berbisnis ya. Nah, memulai kan susah karena kebanyakan orang tuh takut untuk mulai karena terlalu kecil dia pikirkan, atau kalau dia pikir dia nggak punya pengalaman gitu. Pelajaran dari dalam hidup adalah kita tidak perlu mengerjakan yang besar atau kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk mengerjakan sesuatu, tapi kita perlu memulai untuk menjadi luar biasa dalam hidup kita. Nah, tapi dalam proses ini juga nggak gampang juga gitu. Iya. 5 tahun pertama saya sudah mau bilang sama orang tua, udah pulang deh Pak. Kenapa? Karena nggak ada uangnya, there is no profit. Gitu. Tiap Aduh, tahun tuh, udah 5 tahun loh. ya 5 tahun pertama. Tiap tahun kita lihat orang lain sudah beli mobil bagus, rumah bagus, kita nggak bisa lihat sama sekali profit atau keuntungan. Tahun kedua mulai naik bisnis, profitnya juga tidak ada. Tahun ketiga kita nggak bisa lihat hasil juga. Gitu. 5 tahun pertama saya bilang, Papa aku pulang aja deh ke Indonesia. Kan di sini kan susah, bahasa sudah terbatas ya kan, walaupun Inggris saya oke lah gitu loh, I'm okay gitu kan. Tapi network terbatas kan. Kalau di Indonesia kan banyak bos-bos besar gitu kan. Di sini kan bule-bule semua gitu. Dan sudah mencoba juga kan, bukan berarti cuma sebulan 1 tahun, ini udah 5 tahun loh 5 mencoba. tahun. Tambah 6 tahun sekolah sambil kerja-kerja loh. Berarti udah 11 tahun. Ya, sebetulnya kan kita Oke. sudah merintis kan sebetulnya, Betul. walaupun perusahaannya dibuka tahun 1994 gitu. Project pertama kita project rumah gitu kan. But ya saya bersyukur kita mulain lah gitu tahun 1996 untuk beli proyek di Bondi Junction ya, yang 54 unit $28 juta itu, dan itu massive gitu, big banget gitu. Tapi bukan berarti tidak pernah susah. Tahun proyek kedua juga kita rugi gitu, kerugian itu. Nah, kita belajar dalam hal itu bahwa tidak segala yang kita rencanakan bisa berhasil gitu. Kalau gitu, kalau saya lihat nih dari tadi kan Pak Iwan selalu bilang banyak kegagalan, tapi Pak Iwan ini selalu bisa melihat pembelajaran dari kegagalan, karena banyak orang setiap kali gagal menyesal, tapi kalau Pak Iwan setiap kali gagal selalu aja optimis ada pembelajaran. Itu apa tuh resepnya untuk bisa selalu melihat pembelajaran dari setiap kegagalan? Mungkin saya pikir karena sering gagal dulu, jadi berkat juga loh. Gitu Bahwa ya? kegagalan itu bukan satu yang final kan. Tiap tahun hampir nggak naik kelas kan malu, sampai nggak naik kelas sekali kan. Itu kan memalukan banget. Iya. Tapi setelah saya lihat kembali, setiap kali kita bisa maju lebih satu tingkat lebih bagus lagi, ternyata kegagalan itu bukan sesuatu yang memalukan gitu.
Jadi filosofi saya sekarang adalah you can only get better. Yaitu ya apapun yang kita sudah capai, kita naikkan saja satu lebih tinggi lagi gitu. Karena nggak mungkin bisa lebih jelek kan. Ya itulah yang memberikan kita harapan terus untuk membangun. Terus kalau waktu kita lihat gagal seperti kayak Isaac Newton berkata, ini bukan gagal. Saya cuma mendapatkan cara yang tidak bekerja saja. Nah Pak Iwan, karena kalau ngomongin tentang kegagalan, banyak anak muda biasanya itu susah move on. Alias kalau gagal rasanya sedih banget, terpuruk, dan ya udah jadi diem di situ aja dan nggak bergerak. Nah kalau menurut Pak Iwan gimana nih caranya supaya bisa move on dan bisa melanjutkan supaya bisa lebih sukses lagi? Ternyata kegagalan itu juga sebetulnya satu berkat juga dalam hidup kita gitu. Ternyata jadi kita bisa mentally jadi tough gitu kan, jadi kuat banget gitu. Ternyata nggak naik kelas juga nggak terlalu jelek banget, malah jadi terkenal loh. Iya kan? Selalu ada sisi baiknya. Adanya kan, karena semua orang tahu, wah siapa yang nggak naik kelas? Iwan Senito. Waduh, malah jadi bangga. Tapi setelah saya nggak naik kelas, saya belajar satu hal ya, yang betul-betul merubah hidup saya. Dan ini penting banget gitu, karena hal yang kecil yang merubah yang besar dalam hidup saya. Lingkungan berubah dalam hidup saya, karena saya ditaruh di kelas yang terbaik, mulai kenalan yang pintar-pintar. Selalu saya ngambil tuition atau bimbingan belajar. Jadi waktu student yang dulunya saya pikir saya bodoh, ternyata bukan karena tidak bisa. Bukan karena tidak bisa, karena tidak tahu aja gitu. Tidak tahu cara belajar. Caranya bagaimana belajar gitu. Nah, begitu dapat guru les yang nambahin gitu, nilai kimia saya naik, nilai chemistry saya naik. Memang sebetulnya sebelumnya saya bukan bodoh. Buktinya saya ngetiknya pinter karena ada guru yang ngajarin tambahan di luar sekolah. Buktinya bahasa Inggris saya juga bagus karena ada guru yang ngajarin di luar dari sekolah. Jadi bagi teman-teman yang merasa nilainya nggak bagus, nggak ada magic, tidak ada supernatural, hal yang betul-betul yang tidak ada hal yang muluk-muluk. Belajar karena practice makes perfect kan. Latihan dari mungkin dari sangat bodoh, latihan jadi tidak sangat bodoh gitu kan. Latihan lagi jadi bodoh aja. Latihan lagi jadi lumayan pintar gitu kan. Latihan lagi pintar. Latihan lagi sangat dan amat pintar. Karena practice everything is trying. Waktu saya berbisnis, saya beruntung ada dua mentor yang sangat dekat sama saya. Satunya closer to me adalah Pak Robi Johan, yang kedua adalah mentor jauh, yaitu pembimbing saya ya Pak Ciputra, seseorang figur yang saya respect banget. Saya betul-betul melihat dia suatu leader yang luar biasa. Pelajarannya carilah mentor. Memang betul, tapi yang lebih penting banget adalah carilah orang yang mau investasi dalam hidup kita. Ada satu statement yang saya suka yang berkata begini, bagus banget kalau kita bisa berkumpul dengan orang yang besar, yang luar biasa. Tapi lebih bagus lagi kalau kita berkumpul dengan orang yang melihat sesuatu yang besar dalam hidup kita dan mau investasi hidupnya untuk membangun hidup kita. Nah, orang ini saya percaya ada dalam hidup kita selalu. Tinggal kita cuma lihat saja siapakah orang ini, dan orang ini tempel sampai belajar dan tidak untuk berbisnis. Ikuti, belajar. Tukar pikiran. Kalau di mall dibilangin, wah Wan kalau dibodoh-bodohin, yain aja ya kan, karena lebih bagus dia kasih tahu kita salah daripada kita tidak berhasil. Salah satu mentor saya adalah waktu saya berbisnis arsitektur tahun pertama. Klien saya ini bisnisnya besar banget, stafnya dia 10.000 orang. Satu saat dia berkata begini, Wan, kalau you bisnis seperti gini aja, you will never be big, nggak akan besar seumur hidup you. Wah, kenapa? Dia ajarkan satu hal dalam hidup saya, bagaimana merubah segalanya itu. Itu yang merubah sehingga sampai hari ini. Tapi satu hal yang saya selalu kagum dari sosok Pak Iwan Sunito adalah rendah hati. Terus mau belajar, terus mau mencari ilmu. Dan bukan hanya rendah hati untuk mencari ilmu, tapi juga berbesar hati untuk mau membagikan ilmunya. Gitu ya Pak Iwan ya. Nah makanya kita bikin acara juga nih di Sydney, di mana Pak Iwan akan membagikan inspirasi dan juga banyak tips-tips sukses lainnya untuk anak-anak muda Indonesia yang tinggal di Sydney. Ntar lagi acara udah mau mulai Pak, kalau gitu kita siap-siap dulu ya. Yuk. Sangat simpel banget kan kalau kita pikirkan, tapi seringkali orang nggak milih loh. Jadi Indonesia ada di dokumen kewarganegaraan, tapi lebih penting lagi ada di hati.